Sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus tujuan hidup kami adalah semata-mata untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Dengan apakah kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus? Sebab Engkau telah terlebih dahulu ya Tuhan mengaruniakan kepada kami yang terbaik dari segala yang baik. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus karena hidup yang kekal yang telah Engkau anugerahkan kepada kami adalah hadiah yang terbesar di sepanjang hidup kami dan yang pernah kami alami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Dan kebenaran itulah, kenyataan itu adalah, dan berkat yang terbesar itulah yang memotivasi kami untuk senantiasa datang bersyukur kepadamu. Karena kami tahu ya Bapa, di dalam rasa syukur kami ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ingin mendengarkan kembali firman kebenaran yang akan terus meneguhkan hati dan pikiran kami, meneguhkan iman kami, sehingga pelayanan kami Tuhan terus kami lakukan dengan setulus-tulusnya hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati semua saudara-saudara kami, baik yang hadir di ruangan ini, di tempat ibadah ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming dari rumah. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jemaat saya persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari Jumat tanggal 7 nanti akan mengadakan ibadah kita bersama, yaitu di mana kita akan melakukan acara yang khusus diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita, yang telah dipersembahkan bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yesus Kristus berhasil melewati sengsara bahkan kematian yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati, mereka saudara-saudara secara tubuh jasmani belum melewati kematian. Ya. Tapi Yesus Kristus secara tubuh jasmani dia sudah bangkit. Amin. Satu-satunya dari manusia yang pernah hidup ya merasakan kematian, tapi kematian tidak bisa lagi menahan dia. Hanya 3 hari saja ada di dalam kubur dan kuasa maut itu tidak mampu menahan dia. Seperti kuasa maut menahan semua orang yang sudah meninggal dunia, tidak bisa mereka bangkit dan tidak bisa mereka membangkitkan diri mereka seperti Yesus Kristus. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya kalau orang mengerti dan orang percaya keajaiban kebenaran ini, tidak ada lagi macam-macam kepercayaan di dunia ini. Benar enggak Bapak Ibu ya? Betul ya? Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena satu-satunya, kalau bukan dia Tuhan, tidak mungkin dia bisa bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Karena buktinya, orang-orang hebat sudah meninggalkan dunia ini. Ya, orang-orang berpengaruh sudah meninggalkan dunia ini. Mereka sudah mati, tapi mereka masih tetap mati. Mereka belum bangkit dari antara orang mati, tapi Yesus Kristus satu-satunya dari semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah sukacita kita semuanya, sukacita kita bersama. Karena kebenaran ini sampai kepada kita bukan hanya sekedar ilustrasi, numpang lewat dari ingatan dan pikiran kita, tapi ini sudah menjadi jalan hidup kita yang permanen. Amin. Jalan hidup kita yang sejati. Dan ini menjadi suatu keyakinan kita yang membangkitkan seluruh gerak-gerik hidup kita, Bapak Ibu Saudara, sejak kita mengenal kebenaran sampai kita nanti berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya membawakan topik tema pembahasan firman Tuhan. Yesus Kristus berhasil melewati kematian dan dia hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita pertama-tama untuk merenungkan bahwa dulu ketika Yesus hidup di dunia ini, bahwa dia adalah pelayan daripada orang-orang yang bersunat secara jasmani. Saudara dan saya, Alkitab mengatakan bukanlah orang yang bersunat. Kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Itu golongan kita. Amin. Kalau dilihat secara jasmani. Tapi nanti akan kita lihat apakah kita masih menilai hidup ini secara manusia, secara jasmani, ataukah kita akan melihat hidup ini di dalam kualifikasi kehidupan rohani setelah Kristus naik ke surga. Ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya iman kita itu jangan campur aduk terus. Ya kan? Jangan campur aduk terus Bapak Ibu. Kita perlu berjalan di dalam kemurnian. Amin. Tadi Pak Pendeta Pardosi sudah menyaksikan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini tidak lama lagi sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semuanya. Amin. Tapi apakah kita sudah siap? Semua orang percaya bilang siap. Benarkah? Ya siap, karena kita sudah percaya kita pasti masuk surga. Sudah siap menerima mahkota pahala, mahkota kebenaran. Nah, pasti kita masih terdiam. Kenapa? Karena kita belum mengakhiri pertandingan iman yang benar. Kita masih belum mencapai garis akhir. Kita belum sampai ke finish, ya kan? Nah, sebelum kita tiba pada hari di mana Tuhan Yesus akan memanggil kita kembali kepadanya semuanya sebagai tubuh Kristus, kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini secara fisik, secara jasmani sebagai manusia, dia adalah pelayan dari orang-orang yang bersunat. Siapa pelayan dari orang-orang yang bersunat? Mereka adalah orang Israel. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-16. Pasal 15 maksud saya. Roma pasal 15, Bapak Ibu Saudara bisa dengan melihat Alkitab kita sendiri dan bisa juga langsung melihat ke layar, Di sini sudah ditampilkan ayat firman Tuhan yang akan kita baca adalah Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat yang mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Ini siapa yang dimaksud di sini, Bapak Ibu Saudara? Ini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah berbicara tentang Israel, Karena kita tahu Allah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa mereka adalah golongan dari orang-orang yang bersunat. Mari kita lihat Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang kita akan membaca dari ayatnya yang ke-9, mulai dari ayat 9 Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Kejadian 17. Sebentar, Kejadian 17. Salah membuka ayat ini Itu kan perjanjian Allah dengan Nuh Kalau di Kejadian 9 Kejadian 17 maksud saya.
Ya, Kejadian 17. Ya, kadang antara pikiran dan perkataan bisa beda ya. Makanya kita ini harus terus belajar. Karena apa? Karena kita belum sempurna di dalam semuanya. Ya, penampilan kita. Dalam Kristus kita sudah sempurna, tapi kita harus belajar bagaimana kesempurnaan kita itu agar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia-Nya, ya. Nah, Kejadian pasal 17 mulai dari ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang ke-9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Ya, bukan pada saudara dan saya, tapi kepada siapa? Pada Abraham. Ya. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, perjanjian Allah. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Engkau Abraham, bukan engkau Pak Pendeta Pardosi dengan keturunanmu, tidak, ya kan? Tapi engkau Abraham dengan berikut dengan apa? Keturunanmu turun temurun. Pasti ada keturunan dia. Dan saya bukan keturunannya, ya kan? Kenapa? Karena keturunan Abraham adalah Abraham, Ishak, Yakub, kemudian 12 suku bangsa Israel. Ya, tidak boleh dikacaukan. 12 suku bangsa Israel itu jangan dikacaukan. Itu bukan gereja-gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan gereja-gereja. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah 12 suku Israel. Dari Ruben sampai Benjamin. Ada di Wahyu pasal 7. Ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kalau suku Bapak Ibu Saudara nggak ada di Alkitab kan? Benar nggak? Ada nggak orang Batak di Alkitab? Nggak ada itu. Tapi 12 suku itu ada. Itu artinya apa? Kita harus percaya pada Alkitab. Bahwa dikatakan Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham dan keturunannya turun-temurun, yaitu bangsa Israel. Inilah perjanjiannya, ayat 10. Inilah perjanjianku, perjanjian Allah yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu apa? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Antara Allah dengan umat Kristen. Hampir saja ada yang bilang Kristen, ya kan? Saudara, jangan terlalu mudah untuk mengaminkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, karena itu belum tentu benar. Amin, saudara? Iya, karena kalau kita orang Indonesia ini kan latah. Amin, amin. Kita ke Yerusalem baru, amin, amin, amin aja kau terus di situ, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa di sini dikatakan tanda perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya bangsa Israel adalah tanda apa? Tanda sunat. Itu adalah secara physically yang nampak dilihat oleh mata. Ya, saudara, itu adalah tanda perjanjian yang Tuhan buat, dan kita lihat itu tidak pernah dihapus. Ya. Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Itu maksudnya adalah orang-orang dari bangsa lain yang beragama apa? Kristen. Beragama Yahudi. Ya, mereka bukan secara darah, bukan keturunan dari Abraham, tapi secara agama mereka gabung dengan agama Yahudi. Itu harus disunat, mereka harus mengikuti syariat daripada agama Yahudi. 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Siapa di antara saudara yang pernah mendengarkan penegasan kebenaran ini dalam khotbah yang disampaikan
oleh seorang pelayan dari mimbar ini. Siapa yang menyampaikan penegasan itu dulu? Pak Dales. Ya, Bapak Evangelis Dales Kawinda yang sudah mendahului kita ke surga bersama dengan Kristus. Jadi dikatakan itu adalah perjanjian Allah dengan orang Israel, yaitu sunat itu sebagai perjanjian yang kekal. Saudara, ya, maka tadi saya katakan jangan diubah. Apa yang sudah Tuhan tetapkan itu kita harus percaya Tuhan lebih tahu daripada kita. Ya, manusia jangan sok tahu, ya kan? Apa yang saudara, Tuhan lebih tahu dan kita percaya apa yang dikatakannya. Dan ayat 14, dan orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus diapakan? Harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia mengingkari, sebab ia telah mengingkari perjanjian. Ini kepada kita kan? Harusnya udah nggak ada lagi kita di sini, udah harus dilenyapkan kita semuanya ini, ya kan? Dan kita ini menjadi pelanggar-pelanggar daripada hukum Allah. Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan itu berbicara kepada siapa, kapan, dan apa yang dikatakan. Allah berbicara tentang janji sunat itu adalah kepada Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian yang kekal, dan siapa yang tidak melakukannya dia harus dihukum mati. Ya, bersyukurlah karena saudara bukan orang Israel kan? Saya bersyukur karena saya bukan orang Israel. Ya, berarti saya tidak harus pusing atau tidak khawatir dan tidak takut dengan perjanjian ini saya langgar, karena bukan kepada saya Tuhan mengadakan perjanjian itu. Amin, saudara. Amin. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita mengerti itu berarti kita tahu kita ini tidak boleh terus-menerus ditakut-takuti di dunia ini. Ya kan? Karena karena peraturan manusia. Ya kan? Tapi banyakkah orang yang takut kalau tidak terjadi ini kepada dirinya? Banyakkah orang yang takut? Banyak. Makanya dia melakukannya padahal dia bukan orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Tuhan katakan di dalam dagingmu lah, ya, tanda sunat itu menjadi tanda perjanjian yang kekal antara Allah dengan keturunannya, keturunan Abraham, dan itu adalah umat Israel. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai orang apa? Saudara, dia sebagai orang Batak? Orang Jawa? Tidak. Dia datang sebagai apa? Orang Israel, bukan? Iya. Makanya dia melakukan apa? Hukum sunat. Karena dia keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan banyak hal yang lain lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan perjanjian ini. Dan tidak ada hubungannya dengan saudara dan saya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tapi hubungannya dengan umat perjanjiannya orang Israel. Makanya kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara, apa sekarang kehendak Allah bagi kehidupan kita saat ini, iya kan, saudara? Nah, karena kalau orang bilang saya pengikut Yesus, kalau kamu pengikut Yesus, kamu harus melakukan ini, ya kan? Iyalah, benar nggak saudara? Iya, begitu. Kalau kamu pengikut Yesus, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Makanya tadi Roma 15 Paulus bilang, aku ingin memberitahu bahwa ketika Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia, dia adalah firman yang menjadi daging. Dia datang untuk melayani orang-orang yang bersunat, yaitu bangsa Israel. Bukan orang-orang yang tidak bersunat. Ya, saudara dan saya adalah orang yang tidak bersunat. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 1. Itulah sebabnya untuk menggenapi janji Allah itu, ya, bahwa seorang yang
berhasil menaati kehendak Allah, kehendak Bapa di surga dengan sempurna, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini menjadi orang Israel, ya, menjadi orang Yahudi. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya, jadi yang menjadi manusia itu, yang menjadi yang menjadi daging itu Allah Bapa apa Roh Kudus? Bukan Allah Bapa. Bukan juga Roh Kudus yang menjadi daging, tapi siapa? Allah Anak. Jadi berarti Allah itu adalah 3 pribadi di dalam satu kealahan. Ya. Nah, pada mulanya dikatakan adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya. Berarti kan pribadi kan? Amin. Pribadi. Firman ini adalah seorang pribadi. Ya. Dan dia bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kita tahu dia pribadi? Lihat ayat 3 itu. Ya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, kalau dia bukan Allah, kok bisa dia menjadikan segala sesuatu? Amin. Ya, kalau dia bukan Allah, kalau dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, kok bisa dia menjadikan segala sesuatu? Siapa dia? Firman itu tadi. Ya. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, ini yang menjadi manusia. Dan dalam dia, ayat 4, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Ayat 14, firman itu yang tadi, yang bersama-sama dengan Allah, yang dia adalah Allah, ya, telah menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi siapa yang disalibkan di Bukit Kalvari? Itu Roh Kudus apa Allah Bapa? Allah Anak. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan terpengaruh dengan pengajaran Sabelian. Apa itu Sabelian itu? Katanya sebenarnya ya, Allah Bapa itu sama dengan Yesus Kristus dan sama dengan Roh Kudus. Itu satu pribadi. Itu keliru. Bapak Ibu Saudara. Kesamaannya adalah bahwa ketiganya adalah satu Allah di dalam 3 pribadi. Nah, pribadi yang ketiga inilah, yang kedua itulah, yaitu Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, menjadi daging. Dan dia menjadi manusia, menjadi daging sebagai pribadi seorang Yahudi, seorang Israel sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia datang kepada umat pilihannya, tapi umat pilihannya itu menolak dia. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Kita mundur ke atas. Ya. Dari ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang. Siapa yang datang? Firman itu datang. Yesus Kristus datang kepada milik kepunyaannya. Siapa? Milik kepunyaannya Israel. Itu adalah bangsa pilihan, milik kepunyaan Allah. Ya. Tetapi apa? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika orang atau kita ingin mengenal Yesus sebagai manusia, kita harus memperhatikan bagaimana dia dulu hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Lahir di kandang domba, dan seterusnya,
ya kan? Kemudian sesudah dewasa dia melayani bangsa Israel. Dan Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat, maka kita mengenal Yesus Kristus sebagai manusia ketika dia hidup di dunia ini dulu. Karena itulah pelayanan dia untuk menyatakan kehendak Allah. Pelayanan yang dirancangkan oleh Allah untuk umat pilihannya yang tinggal di mana? Di bumi ini. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, lalu kita akan melihat bahwa saat ini Yesus tidak lagi dikenali. Di dalam pengenalan kita terhadap Kristus saat ini adalah pengenalan yang baru. Amin. Pengenalan yang tidak berdasarkan hidup di bawah hukum Taurat, tapi pengenalan berdasarkan hidup di bawah kasih karunia. Kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-10. Ya. Roma 6 maksud saya, Roma pasal 6 ayatnya yang ke 14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di situ, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Siapa kamu, Bapak Ibu Saudara? Kamu di sini adalah apa ini? Berbicara orang Israel? Tidak. Kan? Baca baik-baik Alkitab itu. Paulus mengatakan sekarang ini tidak ada Israel, tidak ada Yahudi, tidak ada suku-suku, Bapak Ibu Saudara, tidak ada warna kulit, tidak ada perbedaan bahasa, tapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus inilah yang dimaksudkan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Makanya Paulus mengatakan kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Sebab karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah yang berkuasa atas hidup kita sekarang ini. Amin. Itu metode pengenalan yang benar pada Kristus saat ini. Kalau ingin tahu saudara metode pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus sebagai manusia, pelajari hukum Taurat. Itu ada di dalam diri Yesus dengan sempurna. Amin. Ya, dia disunat pada hari yang ke-8, betul ya, saudaraku. Dia dibaptis ke dalam air karena itu adalah peraturan daripada hukum Taurat. Ya. Dia pergi ke Bait Allah di Yerusalem sebagaimana dia sebagai orang Yahudi. Saudara, kenapa tidak pergi ke Bait Allah di Yerusalem? Ya kan? Kalau memang saudara adalah Israel rohani. Ya kan? Itu kan pelanggaran berat. Karena apa? Karena melakukan hukum Taurat itu bisa sempurna kalau posisinya di tanah perjanjian. Bukan di Indonesia, di Australia, di Amerika, di bangsa lain. Tidak bisa, saudara. Tapi betapa banyak orang saat ini yang masih ingin hidup di bawah hukum Taurat, kan? Ya. Padahal Yesus sudah menyelesaikan itu. Yesus berkata sudah selesai. Berarti sekarang jalan kehidupan adalah jalan kehidupan berdasarkan kasih karunia Allah. Pekerjaannya sudah selesai. Amin. Bukankah itu lebih baik? Amin, saudara? Iya, saudara. Banyak orang yang kalau merayakan kematian Yesus itu terisak-isak nangis. Tapi nggak tahu dia, Bapak Ibu Saudara. Yang ditangis itu apa? Utangnya atau apa? Nggak ngerti juga kita kadang-kadang, ya kan? Apa dia nangisin keluarganya yang sudah meninggal atau apa? Tapi itu momen-momen pas memperingati kematian Yesus, banyak orang yang nangis-nangis. Terus pakai baju hitam lagi, hitam. Nggak salah pakai baju hitam, tapi nggak ada hubungannya dengan kerohanian. Pakai baju hitam atau putih, benar nggak, saudara? Nggak ada hubungannya, itu urusan jasmani, saudara. Ya kan?
Iya. Urusan rohani adalah apa? Urusan hati dan pikiran kita yang sudah menyatu dengan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus mengatakan bahwa saat ini kita mengenal Kristus adalah berdasarkan pengenalan dengan cara manusia baru. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya. Ayatnya yang saya akan tetap membacakan dari ayat 14 dan 15 karena ini adalah ayat pesanan daripada hamba Tuhan yang setia, Bapak Evangelis Dales Kawinda, menjelang beliau pergi meninggalkan kita semua. Ini adalah firman Tuhan yang dipesankan oleh beliau untuk menjadi bahan pelajaran yang harus kita ingat terus. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Kasih Kristus yang bagaimana? Saya beritahu pada saudara, ketika Yesus hidup di dunia ini di bawah hukum Taurat, dia hidup dalam kasih atau tidak? Iya. Amin. Iya, Yesus mempraktikkan hidup dalam kasih Allah. Kasih Allah yang termotivasi daripada kerinduannya dan ketaatannya menaati hukum Taurat. Amin. Tapi bukan itu yang mau diterapkan oleh Allah saat ini, kasih kepada kita. Bukan. Karena kalau kasih Allah yang diterapkan berdasarkan kehidupan Yesus secara manusia di dunia ini, berarti saudara harus taat pada hukum Taurat juga kan? Karena harus menjadi sama seperti dia. Amin. Tapi dikatakan di situ, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dari mana dimulai kebenaran untuk kita saat ini? Dari kematiannya. Amin. Bukan dari kelahirannya. Itu penting. Walaupun tanpa kelahirannya tidak mungkin dia mati. Tapi saudara, kalau kita tahu rencana Allah, kalau kita tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita, kalau kita mengerti rahasia Allah yang dibukakan kepada kita, siapa kita? Kita yang dulu adalah tidak mengenal Allah, tanpa Kristus, tanpa perjanjian. Kita adalah bukan keluarga Israel. Kita, saudara, dimulai hidup kita dari kematian Kristus. Disitulah kita punya arti. Dan kita sudah tahu di dalam Efesus 2, 11, 12, dan 13. Dikatakan, dulu kita yang jauh sudah menjadi dekat karena darah Kristus. Amin. Nah, saudara, ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk semua orang. Amin. Oh, kalau begitu, kalau Kristus sudah mati untuk semua orang, berarti semua orang pasti masuk surga dong? Tidak. Tapi siapa yang percaya? Amin. Juga tidak dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Tidak, kita tidak mempercayai itu, saudara. Allah tidak menentukan orang-orang tertentu A, B, C, D masuk surga, kemudian E, F dan seterusnya tidak masuk surga. Tidak ada seperti itu ajaran Alkitab, ya kan? Bahwa Tuhan memilih kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita dipilih, semua orang juga bisa dipilih asal mereka mau percaya. Amin. Karena Kristus sudah mati untuk semua orang, tapi tidak otomatis semua orang pasti masuk surga. Mereka harus percaya, harus merespon apa yang dilakukan oleh Allah melalui kematian anaknya. Amin. Mereka tidak menghargai itu, mereka menerima konsekuensinya. Yang tidak percaya pasti binasa. Saudara, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Selalu Rasul Paulus berbicara tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Kristus. Kenapa, saudara? Ya, kenapa Paulus tidak berbicara seperti rasul-rasul sebelumnya yang mengenali akan Kristus secara jasmani, mengenali akan Kristus di dalam kemanusiaannya ketika mereka hidup dalam hukum Taurat. Karena Paulus menerima, saudara-saudara, berita kasih karunia Allah adalah dimulai atau didasarkan pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib
yang sudah menanggung semua dosa umat manusia di dunia ini. Siapa saja yang percaya tanpa perbedaan, saudara-saudara, hanya karena iman pasti diselamatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini tahukah saudara, kebingungan daripada banyak orang untuk memberitakan tentang Yesus. Ya, Yesus adalah juru selamat, tapi kamu juga harus setia kepada Dia. Kalau tidak, kamu akan dibuangnya. Pernah nggak saudara mendengar firman seperti ini? Banyak saudara, ya kan? Itu bukan kebenaran kasih karunia Allah. Karena itu berarti, ya, orang masih harus menanggung lagi. Orang harus berbuat baik lagi supaya dia diterima oleh Tuhan untuk selamanya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak demikian, saudara. Kristus sudah selesai melakukannya melalui kematiannya. Ya, Dia telah memutuskan semua tali pengikat, kuasa-kuasa yang mengikat manusia, yang membuat manusia menjadi terpisah dengan Allah. Kristus sudah melakukan itu dan Yesus mengatakan sudah selesai. Sekarang saatnya adalah manusia menerimanya dengan gratis. Amin. Memberikan hidup kekal itu dengan cuma-cuma. Luar biasa, saudara-saudara. Apakah itu murahan? Tidak. Itu ditebus dengan nyawa Tuhan itu sendiri. Ya, darah yang mahal, yang kudus dan tidak bercacat. Bukan hanya dengan emas, perak, dan dengan persembahan korban domba dan sebagainya. Tidak. Bukan dengan harta benda, tapi dengan nyawa dan darah Kristus yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu bukan murahan. Itu mahal dan sangat luar biasa kita hargai. Amin. Makanya itu Paulus bilang, sebab karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-16. Ini yang saya maksudkan tadi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jelas, saudara? Saya sudah jelaskan tadi. Kalau saudara ingin melihat ukuran manusia yang sempurna saat ini, nggak ada. Ya, saya tidak mungkin meneladani seseorang berdasarkan karakter pribadi seseorang saat ini. Tidak, saudara. Bukan. Karena itu sudah, artinya itu adalah hanya persoalan daging semua. Gak mungkin saya bisa mengenal Kristus yang duduk di surga saat ini karena saya meniru karakter seorang manusia saat ini. Tidak. Ya kan, apalagi anak-anak kan punya idola kan. Idola, gambarnya ditempelin di ruangannya dan baju-bajunya dicocokin, ya kan. Yang senang dengan boneka Barbie, ya kan, akan senang mengumpulkan, mengoleksi boneka-boneka Barbie gitu kan. Karena apa? Dia ingin menjadi sama seperti itu. Ya kan? Saudara-saudara? Ya. Ada artis-artis idola, ya kan? Ada aktor-aktor idola, ingin ini aktor laga ingin jadi seperti itu. Saudara tidak akan pernah bisa mengenal Kristus Yesus yang duduk di surga dengan mengidolakan seseorang saat ini. Nggak bisa, saudara. Tidak bakalan bisa, saudara. Ya. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus, sekarang kami tidak menilai manusia lagi menurut ukuran manusia. Ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, kapan? Dulu ketika dia hidup sebagai manusia di bawah hukum Taurat. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Paham, saudara? Bisa mengerti, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ya, ini bukan kebenaran yang mengendap atau yang yang berada di kulit. Tidak, saudara. Saudara kalau memahami ini sangat dalam, saudara masuk ke dalam inti daripada pengajaran kasih karunia Allah, saudara akan tahu seperti siapa Yesus yang kita ikuti saat ini dan bagaimana saudara mengadaptasikan seluruh hidup saudara kepada kehendaknya. Sebab kalau tidak, kita ini berjalan di dalam keinginan daging. Karena kita punya ide sendiri dengan apa yang kita pelajari dari pengalaman hidup kita masing-masing. Tapi bukan itu cara pengenalan yang benar kepada Allah saat ini. Amin? Ya, saudara. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu
kamu telah mendengar firman kebenaran, di dalam Dia kamu juga, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah yang ada di dalam Kristus. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, new creation. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah cara pengenalan kita kepada Kristus Tuhan Juru Selamat yang kita terima sebagai Allah kita untuk selama-lamanya saat ini. Amin. Saudara harus punya kerinduan dan bersyukur kita punya kerinduan untuk mengenal kebenaran ini. Amin, saudara. Dan kalau tidak, saudara-saudaraku, manusia itu akan jatuh kepada urusan apa? Urusan daging. Dan itu Paulus sudah tahu. Dia tahu cara mengatasi keinginan daging. Amin. Makanya Paulus bilang, ikutilah teladanku, sama seperti aku telah meneladani Kristus. Amin, saudara. Dia tahu permainan daging. Dia tahu itu, saudaraku, karena dia sudah dari situ. Dia adalah seorang Farisi, saudara. Dia adalah seorang ahli Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan dia katakan kepada jemaat Filipi, dalam hal menaati hukum Taurat, bahkan saya hampir tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu kuanggap merupakan keuntungan, tapi sekarang apa? Kuanggap rugi karena Kristus, dan aku menganggapnya sebagai sampah. Tapi banyak orang yang berbangga di atas sampah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, jangan saudara sampai jatuh ke dalam keadaan yang sama seperti itu. Amin. Saudaraku, di dunia ini semua pasti orang bangga dengan dirinya. Ya kan? Karena itulah yang diajarkan oleh filsafat. Saudara. Tapi saudara, sekarang dikatakan pengenalan kita adalah pengenalan Kristus dengan cara yang baru ini, saudaraku. Ya. Ini adalah cara pengenalan Kristus dengan hal yang sangat berbeda sekali. Sangat berbeda. Yang lama sudah berlalu. Yang baru inilah sekarang yang kita syukuri bersama. Amin. Sebab Allah memberkati seluruh hidup kita di dalam keadaan kita sebagai manusia baru. Ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Disinilah Petrus menyatakan, ya, dengan jelas 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Ya. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati berapa kali? Satu kali. Satu kali saja untuk segala dosa kita. Baik dosa bangsa Israel maupun dosa kita, terutama kita sebagai tubuh Kristus. Dan Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menderita secara jasmani, mengalami sengsara. Kapan? Sekarang? Apakah sekarang Yesus menderita secara jasmani, saudara? Tidak, itu dulu. Amin. Sekarang Yesus Kristus sudah dipermuliakan di surga. Amin. Itulah yang kita ikuti sekarang, saudara. Itulah yang kita permuliakan sekarang. Itulah juru selamat kita, saudara-saudaraku. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat penting kita pahami di sini adalah bahwa ada satu kabar baik, ada satu berita yang spesial, ya, yang dimunculkan, yang diterbitkan oleh Kristus melalui kematiannya, melalui penguburan dan kebangkitannya. Ada satu berita sukacita yang diterbitkan oleh Kristus, dan itu dinyatakan, diwahyukan kepada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, bahwa dikatakan sebab Kristus telah mati mengampuni sekali untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Amin. Tapi orang bilang, ya tapi kepada Petrus juga. Betul sekali, pada Petrus. Tapi persisnya Bapak Ibu Saudara, kebenaran pengampunan segala dosa bagi bangsa Israel itu nanti baru dialami oleh mereka secara sepenuhnya ketika Yesus datang kedua kali.
Tapi kita tubuh Kristus sekarang kita mengalami secara sepenuhnya sekarang. Amin. Amin. Iya, saudara. Makanya orang Israel masih terus mereka berteriak-teriak, mengaku dosa, mengaku dosa, mengaku dosa. Ya kan? Karena mereka merasa adalah orang yang berdosa. Sebab apa? Mereka merasa harus hidup di bawah hukum Taurat. Mereka juga merasa bahwa mereka sudah menyalibkan Yesus sebagai Mesias. Maka dengan begitu mereka juga harus merasa bersalah memang. Ya. Dan dengan rasa bersalah mereka yang besar itulah, maka suatu saat nanti melalui masa sengsara, Yesus akan datang menyelamatkan mereka pada saat Yesus datang kedua kali. Tapi kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, sepenuhnya manfaat daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib saat ini itu diterapkan di dalam kehidupan kita melalui meterai Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita. Amin. Melalui firman-Nya yang dinyatakan secara terang benderang kepada kita semuanya bahwa kita sekarang adalah hidup di dalam kasih karunia Allah, bahwa kita adalah sudah dibenarkan oleh Allah sepenuhnya, saudara-saudara. Amin. Ya. Bukan dibenarkan secara bertahap, tidak. Pekerjaan Kristus bukan berulang-ulang mengampuni dosa. Bukan dicicil, saudara-saudaraku, ya kan? Bukan transaksional, saudara-saudaraku. Ya kan, begitu orang minta ampun dosa, dosanya diampuni. Orang mengaku dosa, dosanya diampuni. Enggak begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu bukan kebenaran hidup di dalam pekerjaan Kristus yang sempurna. Ya kan? Itu adalah pekerjaan yang ditambahkan oleh manusia. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maka kalau kita lihat di dalam Matius pasalnya yang sedikit lagi saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ya. Lukas pasal 24. Ketika Yesus Kristus melayani di bumi ini, ada pengikutnya? Ada. Ada murid-muridnya? Ada. Apakah murid-muridnya mengerti tentang penebusan oleh kematiannya? Tidak. Nah, penting itu. Ya, agar kita memahami bagaimana cara mereka hidup waktu itu. Bukanlah berdasarkan kesadaran kasih karunia Allah atas pekerjaan yang sudah selesai. Tidak, seperti kita yang beda. Lukas 24 ayat 40. Kita lihat sampai ayatnya yang saya akan membacakan dari ayatnya yang ke Lukas 24 ayatnya yang ke 40 dikatakan di situ. Iya, dari ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Ini adalah pasca kematian Yesus, sesudah dia bangkit. Masih 40 hari dia di bumi dan dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi mereka apa? Tidak percaya, mereka ragu. Saudara, ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti tubuh Yesus pada saat itu apa? Bisa dilihat, ya kan? Bisa diraba, kan begitu Bapak Ibu ya? Berarti benar-benar tubuh kebangkitan yang nyata. Itulah tubuh Yesus. Ya, dan seperti itulah tubuh kebangkitan orang Israel kelak. Pada saat Yesus datang kedua kali, kan banyak orang Israel, Daud dan sebagainya yang akan bangkit supaya mereka masuk memberita di kerajaan 1000 tahun bersama Yesus kalau sudah dia datang kedua kali. Itu diperlihatkan ya sebagai contoh yang akan diikuti oleh orang Israel nanti dalam tubuh kebangkitannya. Ya, ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya apa? Belum percaya kebangkitan Yesus. Ya, apakah itu saudara? Dan saya tidak. Kita sangat percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi murid-muridnya waktu itu nggak percaya. Ya, bisa nggak saudara orang diselamatkan tidak percaya kebangkitan Yesus? Bisa tidak? Bisa pada waktu itu. Sekarang tidak bisa. Amin. Jadi beda. Itu saudara, beda. Bisa waktu itu orang-orang ini adalah orang-orang percaya meskipun tidak percaya
akan kebangkitan Yesus Kristus, ya. Ayat 41, dan ketika belum mereka percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya apa? Sepotong ikan goreng. Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kriuk, 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 gitu, ya kan? Luar biasa, saudara. Itulah adalah tubuh kebangkitan Yesus Kristus, kan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Israel sudah melihat itu. Oh, berarti seperti inilah kita nanti. Kan begitu, kan? Nah, tapi yang kita lihat poinnya di sini adalah mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Memang iya, sudah dinubuatkan tentang kelahiran dan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Sudah ada di kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bertanya, apakah orang-orang percaya bersama dengan Yesus hidup dengan motivasi iman kepada hal itu? Tidak, saudara. Ya. Apakah kita sekarang hidup, saudara-saudaraku, beriman dan mengenal Allah saat ini berdasarkan motivasi iman, kebenaran kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus? Amin. Iya, itu adalah dasar, itu adalah fondasi bagi iman kita untuk mengenal Kristus dengan benar sebagai manusia baru. Jadi berbeda, saudara. Ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mereka belum mengerti sebelumnya. Saudara dan saya sudah mengerti. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu artinya Tuhan memberikan kepada kita hal yang lebih baik untuk kita syukuri saat ini, saudara, karena kita mengenal kasih karunia-Nya dengan sempurna. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, saudara, jadi di masa Perjanjian Lama, meskipun Alkitab, nabi-nabi sudah memberitahukan tentang akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tapi murid-murid Yesus belum percaya kepada hal itu sebagai kabar baik. Amin. Tapi sekarang itu adalah kabar baik Injil yang kita beritakan, kan? Amin. Mari kita lihat satu lagi, saudara. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita lihat. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, ya, judul perikopnya di situ, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus sudah memberitahukan tentang berita kematiannya apa belum kepada murid-muridnya? Sudah berkali-kali disampaikan, saudara-saudara. Tapi apakah mereka percaya kepada perkataan Yesus itu? Kita lihat ayat 22. Apa respon Petrus tentang berita kematian Yesus Kristus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani, ya? Oh, berani dia menegur Yesus. Ya, apa katanya? Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, dan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ngeri sekali, ya, saudara, ya. Waduh. Jangan sampai Yesus mati, kata Petrus, ya kan? Nah, bisakah orang yang diselamatkan tanpa percaya kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara? Bisa diselamatkan? Bisa dulu.
Bisa dulu. Sekarang nggak bisa, saudara. Tanpa orang percaya akan kematian Yesus Kristus saat ini, dia akan tetap di dalam dosanya. Kuasa maut akan tetap berkuasa di dalam diri orang itu, karena semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tetapi kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Petrus tidak percaya akan hal itu. Ya, maka Yesus mengatakan satu kata yang sangat luar biasa, ya. Satu kalimat yang sangat luar biasa. Ayat 23. Yesus berkata, maka Yesus berkata, berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Enyahlah iblis. Iblis, ya. Yang mana iblis? Petrus apa pemikiran dia? Pemikiran dia. Dia murid Yesus, ya kan? Tapi masih bisa juga dikuasai oleh pemikiran iblis. Enyahlah iblis. Apa pemikiran iblis itu? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya buat saudara-saudara dan saya. Yang dipikirkan oleh Allah adalah keselamatan saudara dan saya dengan pengampunan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Tapi pikiran iblis saat ini mengatakan, mana mungkin semua dosa diampuni. Itulah pikiran iblis. Sama seperti pikiran yang menghinggapi oleh Petrus, saudara. Kita adalah orang kudus, mana mungkin kita adalah orang berdosa. Itu adalah pikiran iblis, saudara. Ya, kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menilai hidup kita sekarang adalah di dalam cara manusia baru yang sudah dikuduskan oleh Allah, diciptakan baru di dalam Kristus, kudus sekali untuk selama-lamanya di dalam Dia, bukan di dalam kita, bukan di dalam perbuatanmu dan bukan di dalam khotbahmu, bukan di dalam pengorbananmu dan bukan di dalam doa-doamu dan bukan di dalam puasamu. Tidak. Engkau tidak akan mungkin bisa kudus sekali untuk selama-lamanya di dalam puasa-puasamu. Tidak bisa, saudara. Yesus sudah melakukan itu dengan sempurna. Amin. 40 hari, 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dan itu sudah digenapi di dalam dirinya. Amin. Tapi perhatikan saudara-saudara saat ini. Bagaimana orang mengenal Yesus saat ini. Mereka meng-create cara daging menurut apa? Ide-ide yang ada pada pikiran mereka sendiri. Dan itu berbahaya di dalam pengenalan akan Kristus saat ini. Saudara-saudaraku, ya. Kristus yang memberikan menganugerahkan pengenalan itu kepada saudara dan saya melalui firman kasih karunia-Nya, karena kita hidup di dalam manusia yang baru berdasarkan pengertian di mana kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita adalah orang yang sangat terberkati, apalagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan banyak waktu untuk belajar tentang kebenarannya. Amin. Karena itulah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, di dunia ini kita pasti menghadapi banyak persoalan hidup. Tapi persoalan hidup itu menjadi tidak akan masalah yang prioritas dan yang paling besar bagi kita kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang saat ini sedang fokus mata Tuhan tertuju kepada tubuhnya, kepada orang-orang benarnya. Amin. Untuk apa, saudara? Untuk membawa saudara dan saya mengenali seluruh rencananya supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus bagi kemuliaan Dia. Dan saudara, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami bangga di dalam kasih karunia-Mu ini, Tuhan. Karena melalui kebenaran kasih karunia Allah inilah kami mengenali Engkau, Tuhan, yang telah mengalami segala pencobaan dan penderitaan
dan bahkan engkau mati dengan cara yang sedemikian luar biasa beratnya, dan engkau sengsara, tetapi engkau ketika dikuburkan tidak akan berlama-lama di dalam kubur itu, karena kuasa maut tidak sanggup menahan engkau, sebab engkau adalah Allah dan engkau bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Engkau melewati cobaan yang begitu berat, tetapi engkau menang. Engkau menang atas dosa, engkau menang atas maut, engkau menang atas kuasa iblis, engkau menang atas segala rintangan yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Allah. Dan kami bersyukur karena kami percaya kepada kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, bimbinglah hidup kami, bimbing kami terus ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin hidup kami, supaya kami semua mempersembahkan tubuh kami, diri kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami diperbaharui dari hari ke hari di dalam pembaharuan budi kami, sehingga kami bisa mengenali seluruh rencana Allah. Dengan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, kami percaya kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagimu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semua kebaikan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.